Benarkah seluruh wilayah Malaysia kini masuk dalam jangkauan rudal taktis Indonesia yang ditempatkan di Kalimantan Timur? Mengapa? Isu ini membuat diskursus keamanan Malaysia mendadak memanas. Padahal Indonesia sama sekali tidak mengeluarkan ancaman terbuka. Apa sebenarnya yang sedang dibangun TNI? Dan apakah ini sinyal siaga perang atau justru strategi pencegah konflik jangka panjang? Jawaban lengkapnya akan terungkap di akhir video ini. Rudal Khan siap mengunci Ambalat. Indonesia dilaporkan telah menerima sistem rudal balistik taktis Khan dari Turki. Sistem ini terlihat di instalasi Angkatan Darat di Kalimantan Timur, tepatnya di pangkalan Raipur A dari Batalion Artileri Yonarmed 18 Buritkang Tenggarong pada 1 Agustus 2025. Kontrak pembelian Khan ITBM 600 ditandatangani pada 2022. Rudal Isu ini tidak meledak karena ancaman terbuka, tidak juga karena parade militer. Justru karena satu hal yang paling ditakuti dalam dunia pertahanan, perubahan kemampuan yang berjalan senyap, tapi terbaca jelas oleh tetangga. Dalam hitungan bulan, percakapan keamanan di Asia Tenggara bergeser. Malaysia mulai resah, bukan karena Indonesia marah, melainkan karena Indonesia terlihat semakin siap. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia konsisten untuk melakukan modernisasi pertahanan dengan pola yang relatif sunyi. Tidak banyak konferensi pers, tidak ada narasi konfrontatif. Namun, di balik itu terjadi pergeseran nyata pada arsitektur pertahanan nasional, terutama di matra darat. Salah satu yang paling menarik perhatian analis kawasan adalah laporan terbuka mengenai masuknya sistem rudal balistik taktis Han ITBM 600. Produk industri pertahanan Turki yang dikaitkan dengan penguatan satuan artileri TNI Angkatan Darat di Kalimantan Timur. Han bukan rudal jarak jauh strategis antar benua, tetapi juga jauh melampaui sekadar artileri roket konvensional. Ia berada di kelas deterrence taktis, dirancang bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk mengubah kalkulasi resiko pihak lain. Dengan karakteristik peluncur mobile, waktu reaksi singkat, serta akurasi tinggi berkat kombinasi sistem navigasi inersial dan satelit, sistem ini memang dibuat untuk menghantam target bernilai strategis, seperti pusat komando dan fasilitas logistik, bukan target sembarangan. Diskursus regional mulai memanas ketika sejumlah laporan pertahanan terbuka dan analis independen menyebut bahwa Indonesia tengah mengintegrasikan sistem ITBM Han dalam struktur artileri Medan, dengan Kalimantan Timur sebagai lokasi yang paling sering disebut. Secara geografis, kawasan ini memiliki nilai strategis yang tinggi, relatif aman dari tekanan langsung, dekat dengan wilayah perbatasan, dan berada di jalur tengah Nusantara. Penempatan di wilayah ini juga sejalan dengan kebutuhan perlindungan kawasan timur, serta lingkungan sekitar calon ibu kota negara. Secara teknis, jangkauan Han yang dilaporkan hingga sekitar 280 km, menempatkannya sebagai instrumen pencegah yang serius. Statusnya sendiri berdasarkan sumber terbuka, masih berada pada tahap awal integrasi dengan proses menuju operasional penuh yang diperkirakan berlangsung bertahap hingga sekitar 2026. Namun, dalam logika geopolitik, kemampuan yang sedang menuju operasional seringkali sudah cukup untuk mengubah persepsi kawasan, bahkan sebelum sistem itu benar-benar aktif sepenuhnya. Indonesia kembali membuat kejutan di panggung militer Asia Tenggara. Penempatan rudal balistik taktis Khan buatan Turki di Kalimantan Timur langsung jadi sorotan media asing. Alasannya, dari posisinya sekarang, rudal ini bisa menjangkau hingga ke lokasi-lokasi vital milik Malaysia di Sabah hanya dalam hitungan menit. Rudal Khan dikenal juga sebagai ITBM 600 PD adalah senjata presisi tinggi dengan jangkauan maksimal 280 km dengan bobot 2,5 ton dan hulu ledak fragmentasi seberat 470 kg. Rudal ini mampu melumat sasaran strategis dengan akurasi mematikan berkat teknologi navigasi GPS, GLONASS, dan INS dengan margin kesalahan kurang dari 10 meter. Media internasional seperti Channel News Asia dan Defense Security Asia menilai langkah Indonesia menempatkan Khan di Yonarmed 18 Buritkang, Tenggarong sebagai manuver strategis yang mengubah peta kekuatan militer kawasan. Penempatan ini tidak hanya melindungi ibu kota Nusantara IKN yang berada tak jauh dari lokasi, tetapi juga memberikan kemampuan ofensif yang mampu memberi efek gentar bagi pihak manapun yang berniat mengusik kedaulatan. Pengamat pertahanan menyebut keputusan ini bisa menjadi pemicu babak baru perlombaan rudal di Asia Tenggara. Sebab Indonesia kini bukan hanya mengandalkan kekuatan defensif, tetapi juga memiliki kemampuan serangan presisi jarak jauh yang bisa menjadi faktor penentu di meja diplomasi maupun medan tempur.
Dengan KHN di garis depan, Indonesia mengirim pesan tegas. Wilayah kedaulatan tidak bisa ditawar dan setiap ancaman bisa dibalas cepat, tepat, dan mematikan. Indonesia resmi menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mengerahkan rudal balistik taktis modern Kan buatan Turki. Sistem persenjataan dengan jangkauan 280 km ini telah ditempatkan di markas Yonarmet 18 Burit Kang, Tenggarong, Kalimantan Timur. Penempatannya dinilai strategis seiring pemindahan ibu kota ke Nusantara, sekaligus memperkuat daya gentar pertahanan nasional. Sebenarnya ada yang sudah dikirim ke Kalimantan Timur, roket Kan ITBM 600 itu ada di Kalimantan Timur, baru tiba juga. Rudal yang berasal dari Turki ini telah dikerahkan ke Batalion Artileri Medan 18 Kalimantan Timur. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen TNI Wahyu Yudayana pun buka suara. Menurutnya, rudal Han itu baru masuk dalam tahap pertama atau masih dalam proses. TNI Angkatan Darat baru saja melakukan serah terima secara resmi terhadap rudal tersebut awal tahun 2026. Brigjen Wahyu lantas membeberkan soal alasan mengapa Kaltim yang dipilih menjadi tempat menyimpan alutsista tersebut. Menurutnya, militer Indonesia menganut sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Selain itu juga menganut sistem pertahanan pulau-pulau besar. Selain sejalan dengan konsep dan sistem pertahanan yang dilakukan TNI, jarak jangkau dari rudal Han tersebut juga menjadi alasan. Menurutnya, letak Kaltim yang juga bakal menjadi ibu kota Indonesia berada di kawasan perbatasan Indonesia. Tak hanya itu, rudal Han ini juga digadah bakal bisa membackup setidaknya 5 pulau besar, termasuk diantaranya ialah Pulau Kalimantan, Jawa hingga Sulawesi. Diketahui rudal tersebut memiliki jangkauan hingga 280 km dan berkemampuan menyerang dengan presisi. Diskursus publik di Malaysia pun berkembang cepat. Pemetaan ulang jangkauan geografis ramai dibahas. Disusul tekanan kepada pemerintah untuk mempercepat penguatan pertahanan udara berlapis, radar peringatan dini, serta kemampuan interseptor. Ini menandai pergeseran psikologis penting dari rasa aman berbasis asumsi menuju kewaspadaan berbasis kemampuan nyata. Dalam konteks ekonomi, respons semacam ini berarti tambahan beban anggaran dan perubahan prioritas pembangunan pertahanan. Kita tidak akan merahsiakan apa-apa sekalipun. Janganlah besok ada orang persoalkan ambalat macam mana. Apakah sudah ditandatangani? Apakah apa di sebalik pentandatangan ambalat? Isu ambalat mencuat kembali setelah Parlemen Malaysia mendesak Anwar bersikap tegas atas klaim wilayah laut ND6 dan ND7 yang oleh Indonesia dianggap sebagai bagian dari blok ambalat. Suasana memanas setelah anggota parlemen asal Sabah menekan Anwar dalam sidang parlemen pada 22 Juli. Dalam sidang tersebut, Anwar bahkan menyodorkan dua pilihan kepada parlemen, perang atau resolusi damai. Jika perang, rakyat yang menderita. Jika damai, kita bisa membuka peluang kerja sama pengelolaan wilayah ambalat yang kaya minyak dan gas, ujar Anwar. Di titik ini, ASEAN akan diuji kematangannya. Apakah mampu mengelola perubahan keseimbangan ini sebagai stabilitas kolektif atau membiarkan berkembang menjadi kompetisi diam-diam? Pada akhirnya, Han ITBM 600 bukan soal siapa menyerang siapa. Ini tentang bagaimana persepsi kekuatan bisa berubah tanpa satu peluru pun ditembakkan. Ketika negara tetangga mulai gelisah bukan karena ancaman, melainkan karena kesiapan, disitulah deterrence benar-benar bekerja. Pertanyaannya sekarang, bukan apakah perang akan terjadi, melainkan apakah kawasan ini cukup dewasa untuk membaca realitas baru dengan kepala dingin. Jika kamu ingin memahami dinamika geopolitik tanpa sensasi berlebihan dan tanpa hoax, pastikan terus mengikuti pembahasan ini sampai tuntas.